Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi di channel YouTube aku, Ummu Sumayyah. Oke, di video kali ini aku mau bagi-bagi resep lagi. Sebenarnya ini sih rahasia ya, rahasia dapur Ojan. Tapi aku kasih deh buat teman-teman. Nastar ala dapur Ojan. Nastar dapur Ojan ini best seller banget loh teman-teman. Biasanya kalau aku bikin udah cepet banget abisnya. Ini aja udah tinggal setengah toples. Katanya sih enak, makanya aku kasih deh resepnya buat teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya teman-teman. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari aku. Nah teman-teman juga boleh like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Oke deh, kalau gitu langsung aja yuk kita buat nastar ala dapur Ojannya. Pertama-tama kita buat selai nanasnya dulu ya teman-teman. Untuk bahan-bahannya aku pakai nanas Palembang 4 buah, gula pasir 200 gram, gula merah 3 buah, garam setengah sendok teh atau secukupnya aja sesuai selera ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut untuk bahan-bahan adonannya kita siapkan dulu ya teman-teman. Untuk tepung terigunya aku campur ya teman-teman. Aku pakai tepung terigu protein sedang segitiga biru 250 gram dan juga protein rendah kunci biru 100 gram. Ini agar mendapatkan tekstur yang lembut tapi crunchy. Kemudian aku tambahkan maizena 50 gram, gula halus 110 gram. Ini boleh dikurangin kalau terlalu kemanisan ya teman-teman. Kemudian susu bubuk 50 gram, butter Wisman 150 gram, palmia royal aku pakai 100 gram, kuning telur 3 butir, baking powder setengah sendok teh, dan juga vanila bubuk setengah sendok teh. Kemudian keju cheddar parut 50 gram. Boleh ditambahkan keju parmesan atau juga keju edam ya teman-teman. Dan jangan lupa selai nanasnya yang tadi sudah kita buat. Nah ini selai nanasnya aku bulat-bulatkan kurang lebih 4 gram agar lebih mudah kita membentuk adonan nastarnya ya teman-teman. Nah ini untuk bahan olesannya aku pakai kuning telur 2 butir, minyak sayur 1 sendok makan, dan juga susu kental manis 1 sendok makan. Untuk resep bahan-bahannya nanti aku tulis di description box ya teman-teman. Pertama-tama kita ayak dulu bahan-bahan keringnya. Di sini aku kan pakai tepung terigu protein sedang dan juga protein rendah. Tapi kalau teman-teman mau pakai protein rendah aja atau protein sedang aja juga nggak apa-apa ya teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang mau order jajanan-jajanan dapur Ojan boleh ya, tinggal follow aja Instagramnya @dapurojan. Silahkan teman-teman boleh DM. Oke, selanjutnya kita masukkan bahan-bahan kering lainnya seperti gula halus dan juga susu bubuk, vanili bubuk, dan juga baking powdernya. Ini kita ayak semua ya teman-teman supaya nanti hasilnya tidak bergerindil. Selanjutnya kita parut keju cheddarnya sekitar 50 gram. Kalau buat teman-teman yang penggemar keju boleh ditambahkan keju parmesan dan juga keju edam ya teman-teman. Tapi itu opsional aja kok. Kalau aku sih keju cheddar aja juga udah cukup.
Jangan lupa selalu bersih-bersih ya teman-teman kalau ada yang berserakan atau berantakan, karena kebersihan itu juga kan sebagian daripada iman. Oke, selanjutnya kita siapkan bahan-bahan basahnya. Kita pisahkan dulu 3 butir kuning telurnya. Jadi yang kita pakai ini cuma kuning telurnya aja ya teman-teman, karena kalau pakai putih telurnya juga kuenya nanti bisa keras teman-teman. Tapi tenang aja, putih telurnya itu bisa kita olah lagi kok. Mungkin bisa kita bikin lidah kucing atau cookies gitu. Selanjutnya kita masukkan butter wismannya sekitar 150 gram. Kalau teman-teman mau lebih empuk lagi boleh 200 gram atau 1 kaleng ini ya teman-teman. Tapi kalau buat aku 150 gram aja juga udah cukup kok. Karena kalau kebanyakan nanti nastarnya itu teksturnya akan lebih cepat hancur. Nah, kemudian kita tambahkan lagi palmier royalnya. Ini kita tambahkan sekitar 100 gram. Untuk perbandingan antara butter dan juga margarinnya itu sesuai selera aja ya teman-teman. Kalau mau lebih lembut bisa lebih dibanyakin butter wismannya. Tapi kalau yang pengennya nggak terlalu lembut itu bisa lebih dibanyakin margarinnya dibandingkan butter wismannya. Oke, kita langsung mixer aja sekitar 2 menit dengan kecepatan sedang. Yang penting jangan terlalu over mix ya teman-teman. Jadi intinya kalau mau membuat kue nastar atau kue apapun itu, kalau kita pakai bahan-bahan yang kualitasnya bagus, insya Allah kuenya juga pasti akan enak. Oke, selanjutnya ini kita tambahkan setengah sendok teh garam ya teman-teman. Fungsinya garam ini juga untuk menyatukan rasa supaya lebih mempertajam rasa itu, gitu loh teman-teman. Oke, sepertinya ini sudah kita mixer sampai warna kuning pucat seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan keju yang tadi sudah kita parut, kemudian kita aduk sampai rata. Kemudian kita masukkan bahan-bahan kering yang sudah kita ayak tadi. Kita masukkannya sedikit demi sedikit aja ya teman-teman, agar bisa tercampur lebih rata. Adonannya sampai terbentuk seperti ini ya teman-teman. Jadi diusahakan menggunakan spatula aja, jangan menggunakan tangan dulu, karena tangan ini kan mengandung hawa panas, jadi akan membuat teksturnya itu kurang bagus ya teman-teman. Nah, ini cukup seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam kulkas kurang lebih 1-2 menit agar teksturnya itu lebih kaku dan mudah dibentuk. Nah, ini sudah 2 menit. Nah, bentuknya seperti ini. Jangan terlalu lama-lama ya, nanti bisa beku. Oke. Nah, ini kita aduk-aduk lagi. Kalau masih agak kaku, didiemin sebentar. Nah, ini teksturnya agak maur-maur gitu ya. Jadi ini belum kita bentuk adonannya, kita ulenin lagi. Boleh pakai tangan. Jadi teksturnya ini jangan terlalu kelembekan, tapi jangan terlalu kering banget ya.
Oke, setelah sudah agak suhu ruang, boleh kita uleni menggunakan tangan seperti ini. Dan jangan lupa tangannya harus dicuci bersih dulu ya, agar tidak ada kuman-kuman virus dan bakteri yang masuk ke adonannya. Dipastikan harus bersih ya pokoknya semuanya itu. Oke, kita uleni seperti ini. Menurut aku udah cukup. Jadi bisa kita uleninya sambil membentuk adonannya bulat-bulat gitu. Dan ini aku timbang sekitar 8 atau 9 gram. Jadi nggak terlalu kekecilan dan nggak terlalu kebesaran banget, jadi pas di mulut gitu deh. Nah ini kita timbang semuanya agar lebih mempermudah kita membulat-bulatkannya dan bentuknya itu sama rata gitu. Nah ini aku kasih contoh dulu untuk cara membulatkannya, seperti ini. Nah ini kita pipihkan dulu, kemudian kita ambil menggunakan telunjuk dan juga jempol nanasnya, selai nanasnya, dan masukkan ke dalam adonan di tengah-tengah, dan kita tutup lagi dengan adonan. Dan jangan sampai telunjuk dan jempolnya itu lengket ke adonannya ya. Nah seperti ini, cantik kan? Dan bulatnya juga harus rapi, jangan sampai ada yang retak-retak ya teman-teman, karena nanti saat pemanggangannya akan retak gitu kalau kita nguleninnya kurang rapi gitu teman-teman. Kita sisihkan dulu ke loyang yang nanti siap untuk kita oven. Kita ulangi lagi setiap adonannya seperti ini sampai adonannya habis. Dan untuk resep ini bisa kita dapatkan kurang lebih 2 toples ukuran 500 gram atau 4 toples ukuran 250 gram. Nah ini dia penampakannya teman-teman, bagus, rapi, dan juga cantik kan. Sekarang kita panggang ke dalam oven. Ovennya ini sudah kita panaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita panggangnya setengah matang aja sebelum nanti kita olesi dengan telur dan juga topping kejunya. Kita panggang sekitar 150 derajat celcius, api atas bawah kurang lebih 10 menit. Dan sambil menunggu, kita siapkan dulu kuning telurnya untuk olesan. Di sini sudah aku siapkan 1 sendok makan minyak goreng yang sudah ada di dalam gelas, dan juga kuning telur 2 butir. Kalau bisa sih kuning telurnya itu pakai telur omega, itu lebih kuning dan kuningnya itu lebih cantik. Tapi karena aku nggak punya, ya udah nggak apa-apa pakai kuning telur biasa aja. Dan kita tambahkan susu kental manis kurang lebih 1 sendok makan, atau boleh juga pakai madu, dan kita aduk perlahan, jangan sampai berbusa seperti kita mengocok telur dadar ya teman-teman. Oke, alhamdulillah ini udah setengah matang. Jadi jangan terlalu matang dulu, karena nanti kita akan panggang lagi setelah kita olesi dengan kuning telur dan juga topping kejunya. Oke, setelah itu kita olesi dengan olesan telur yang tadi kita sudah siapkan, dan juga toppingnya itu aku pakai topping keju parut.
Nah ini olesinya hati-hati ya dengan hampir ke seluruh permukaan kue nastarnya ini agar terlihat lebih cantik, lebih shiny gitu teman-teman. Nah kejunya juga aku paling senang banget banyak gitu pakainya karena aku doyan banget keju-keju yang garing-garing gitu. Oh iya, untuk topping kejunya itu harus sesegera mungkin kita kasih di atas olesan kuning telurnya ya, karena kalau tidak nanti olesan kuning telurnya keburu kering. Nah ini royal banget kan kejunya. Dan sekarang kita tinggal masukkan lagi ke dalam oven. Jadi kalau seandainya itu udah kering bagian bawahnya, udah agak kecoklatan, boleh kita pakai api atasnya aja ya teman-teman, untuk mematangkan bagian atasnya, bagian toppingnya ini gitu, agar matang secara merata. Dan untuk temperaturnya kurang lebih 150 derajat celcius juga, timernya juga kurang lebih 10 menit. Dan sekiranya kurang matang, masih belum kecoklatan, bisa kita tambahkan lagi timernya kurang lebih 2-3 menit lagi ya, atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Dan ini coba aku cek dulu ya teman-teman, tapi ternyata kayaknya bagian yang belakang itu udah agak kecoklatan, tapi bagian depannya masih putih pucat. Jadi coba loyangnya aku putar bagian depan ke belakang dan bagian belakang ke depan agar warnanya itu coklatnya merata. Jadi buat teman-teman juga kita harus tahu ya oven masing-masing. Jadi kita harus bisa menyesuaikan tingkat kematangan dari kue yang kita buat itu. Tara, alhamdulillah nastarku udah mateng. Harumnya tuh wangi banget ya teman-teman. Warnanya juga cantik, shiny, kecoklatannya juga agak nggak terlalu kecoklatan tapi nggak terlalu pucat banget, jadi pas banget ya, warnanya cantik banget, alhamdulillah. Bentuknya juga nggak ada yang retak, jadi alhamdulillah ini berarti sukses dan berhasil ya teman-teman. Dan teman-teman wajib untuk mempraktekannya, mencobanya resep ini. Semoga berhasil ya teman-teman. Oke, sekarang aku mau cobain dulu. Kita lihat ini tingkat kematangannya juga pas banget, nggak terlalu kegosongan tapi nggak terlalu pucet banget. Insya Allah semoga matang sampai ke dalam dan pastinya lembut banget deh kayaknya. Dan ternyata alhamdulillah enak banget nih teman-teman. Aku jadi muji buatanku sendiri deh. Tapi kayaknya nggak cukup cuman satu nyobainnya. Tuh kan, aku comot lagi. Soalnya ini sih bukannya karena enak tapi emang doyan. Nah, ini aku tuh padahal nyobainnya masih anget ya, tapi udah terasa banget enaknya. Apalagi kalau udah 2 hari atau 3 hari itu udah empuk, makin empuk gitu ya. Nah ini nanasnya juga, selain nanasnya itu banyak dan lumer banget di mulut. Nyomot lagi. Wah beneran doyan ini mah. Gak jadi jualan deh. Emang kebiasaan nih kayak gini, kalau udah ada aku bikin nastar pasti terus-terusan deh. Ini juga pasti hanya sekejap aja habisnya. Oke, mungkin segitu aja video dari aku, resep nastar ala dapur Ojan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ya teman-teman. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari aku. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.